Shalom pagi bersama teduhkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dan kerajaan surga, pada pagi yang cerah kami mengadakan satu mesbah keluarga. Mesbah pribadi kami boleh naikkan pujian penyembahan dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, lembutkan hati kami, sucikan hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu boleh menjadi mengoreksi, mendidik hati kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal keempat ayat 8 sampai ayat ke-13. Ibrani pasal 4 ayat 8 sampai 13. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah diberhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Puji Tuhan, satu nasihat firman Allah sangat baik. Kita sebagai orang yang percaya firman Allah, sebagaimana ayat ke-12, firman Allah itu hidup. Firman Allah hidup. Dan alfiah firman Allah berkat mengatakan huruf itu mati, tapi yang menghidupkan Roh Kudus. Hidup pada Roh Kudus. Dia menusuk sampai ke dalam hati kita. Untuk apa? Untuk mengoreksi dosa-dosa manusia. Kenapa manusia perlu dikoreksi dosa-dosanya? Sebab firman Allah berkata pada ayat yang ke-13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi depannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Jadi segala sesuatu terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada istilah kata tertutup. Semuanya terbuka. Semuanya terbuka, tidak ada tertutup. Saudara perhatikan, ketika seorang melakukan yang tidak baik, dia ketahuan tanpa melalui CCTV. Ketika CCTV diperiksa, ternyata orang itu melakukan yang tidak baik melalui CCTV. Kelihatan dia nggak ngaku, tapi ketika diperhatikan, ditayangkan CCTV, mau tidak mau dia mengakui, sebab yang ada diri orang itu. Sampai ada CCTV yang dahsyat, yang luar biasa. Bukan diciptakan oleh manusia, tapi oleh Tuhan sendiri. Sebagaimana Amsal pasal 4 ayat yang ke-21. Karena segala jalan orang terbuka di mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasi Tuhan. Kenapa terbuka? Kalau saudara bandingkan, dunia yang kita tinggalkan hanya setitik abu. Hanya setitik abu dengan galaksinya di dunia ini. Bumi ini titik abu kecil. Berarti Tuhan kemaha dahsyat, kemaha kuasa. Sedang bumi dan isinya ciptaan Tuhan. Apa artinya? Kalau kita perhatikan, kita perhatikan kecil, terbuka, gak bisa sembunyi. Kenapa kita diperhatikan? Sebab kita anak Allah. Sebab kita miliknya. Kita akan diperhatikan kemana jalan kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Maka kita harus perlu hidup
bisa lari dari CCTV itu manusia. Macam-macam alat tapi CV Tuhan gak bisa sembunyi di hadapan Tuhan. Apa penting kita hidup dalam kekudusan. Bangun pagi, cari Tuhan, berpikir yang positif, berpikir yang bersih, supaya hidup kita ini boleh berkenan kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat nasihat firman. Kami tidak bisa lari di hadapan Tuhan, sebab satu kali yang kami harus bertanggung jawab hidup apa yang kami lakukan. Sebab ada CCTV bagian layar yang dipertonton ketika kami di hadapan Engkau Tuhan. Maka sucikan hati, pikiran sampai anak kami, bahkan perbuatan kami, supaya kami tetap berjalan pada real firman Allah yang tepat, kebenaran, pimpin dan kekudusan Tuhan. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para Polri. Berikan mereka hikmat yang dari Tuhan, Kristus takut kepada Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.